Om Swastiastu. Purana adalah kitab yang memuat tentang sejarah, agama, filsafat, sosiologi. Purana juga merupakan ensiklopedia bagi berbagai cabang pengetahuan dan kebijaksanaan di masa lampau. Purana juga didefinisikan sebagai mata pelajaran khusus yang memuat tentang penciptaan alam semesta material, pergantian Manu, usia Manu, silsilah dan kisah raja-raja mulia. Purana-purana ini dibagi menjadi dua kelas, Mahapurana atau Purana utama dan Upapurana, Purana sekunder. Masing-masing berjumlah 18 Purana, sehingga secara keseluruhan berjumlah 36 Purana. Kedua Purana ini diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda, yakni Vaishnava, Brahma, Sivaisma, dan yang lainnya. Siwa Purana termasuk ke dalam Mahapurana yang secara khusus mengungkap fakta, kemuliaan dan kebesaran Mahadewa, menjelaskan prinsip ritual, filsafat Sivaisma, atribut, kisah tentang kemunculan Lingga Yoni. Siwa Purana yang agung ini adalah risalah suci, legenda dan ritual bagi Dewa Siwa. Siwa Purana dibagi atas 7 samhita, yakni Vidyaswara, Rudra, Sata Rudra, Koti Rudra, Uma, Kailasa, dan Wayaviya. Pada bagian video kedua ini kita akan mendengarkan bersama tentang Siwa Purana Mahatmya atau keagungan Siwa Purana. Om Awignam Astu Namasidam, Om Anubhadrah Kertawayantu Viswata. Semoga pikiran yang suci datang dari segala penjuru. Sonakarsi berkata, "Oh Suta Goswami yang memiliki kecerdasan yang sempurna, oh Tuanku yang mengetahui semua prinsip filsafat, mohon ceritakan kepada saya keagungan dari Siwa Purana ini secara terperinci. Bagaimanakah tingkah laku yang baik, pengabdian yang baik dan kekuatan apa untuk menghentikan keburukan? Bagaimana sikap dasar yang berkembang bagi orang yang telah melaksanakan kebaikan? Di zaman kali yang mengerikan ini, hampir semua makhluk hidup memiliki karakter yang jahat. Apa metode yang paling efektif untuk menghalau pengaruh kali ini? Mohon ceritakan tentang cara terbaik untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna, cara yang suci dari yang paling suci. Apakah praktek khusus yang dapat memurnikan jiwa? Hal apa yang harus dilakukan seseorang agar mudah mencapai siwa?" Suta Goswami menjawab, "Oh yang terkemuka di antara risi yang bijaksana, Anda memang diberkati sebagai pendengar yang sempurna. Oleh karena itu saya akan memfokuskan pikiran saya pada keagungan dan pengetahuan yang paling rahasia dan menyampaikannya kepadamu. Oh Resi, dengarkanlah pengetahuan yang utama ini, yang diibaratkan seperti obat bagi segala jenis penyakit. Pengetahuan ini adalah prinsip dharma yang meningkatkan pengabdian yang benar dan keyakinan yang mantap untuk siwa sendiri. Hal ini membebaskan seseorang dari rasa takut yang paling besar akibat dewa kematian. Pengetahuan itu adalah Siwa Purana yang telah diriwayatkan oleh siwa sendiri. Untuk kepentingan orang-orang di zaman kali, Resi Vyasa telah meringkasnya atas instruksi dari Sanat Kumara. Oh yang paling bijak, tidak ada cara lain selain Siwa Purana yang dapat membebaskan pikiran dari pengaruh zaman kali. Hanya mereka yang cerdas dan beruntung, manusia yang telah mengumpulkan pahala besar dari kelahiran sebelumnya, yang tertarik kepada kebenaran ini. Siwa Purana adalah pengetahuan suci yang tertinggi dan termulia, yang merupakan perwujudan siwa sendiri. Dengan membacakan Siwa Purana ini dan mendengarkannya, orang baik akan menjadi sangat saleh dan langsung mencapai tempat tinggal siwa. Oleh karena itu, setiap usaha manusia yang bersungguh-sungguh dan penuh perhatian dalam mempelajari pengetahuan rahasia ini membuahkan hasil dari apa yang diinginkannya. Dengan mendengarkan Purana ini, seseorang akan dibebaskan dari reaksi dosa dan memperoleh semua kesenangan duniawi dan kemudian mencapai kepada siwa. Dengan mendengarkan kisah tentang siwa,
seseorang memperoleh pahala yang sama dengan melakukan Raja Suya dan persembahan ratusan Agnisotra. Oh resi yang bijaksana, mereka yang mendengarkan Siwa Purana, yang pengetahuan sucinya paling mulia, tidak lagi menjadi manusia biasa. Mereka tidak dapat diragukan lagi dianggap sebagai penjelmaan Rudra, perbanyakan dari Siwa. Debu kaki Padma orang yang mendengarkan Siwa Purana setara dengan tempat suci untuk melakukan penebusan dosa. Semua orang yang menginginkan keselamatan dari kesengsaraan hidup material mendengarkan selalu Siwa Purana dengan pengabdian yang besar. Oh yang paling mulia di antara orang bijak, jika seseorang tidak dapat mendengarkan selalu, biarkan dia mendengarkan sebentar setiap hari dengan pikiran yang terkendali. Jika ada orang yang tidak mendengarkannya setiap hari, oh resi, biarkan dia mendengarkan di bulan-bulan suci. Mereka yang mendengarkan Siwa Purana ini saat Brahma Murta 1,5 jam sebelum matahari terbit akan dihindarkan dari segala jenis mara bahaya atau kecelakaan. Oh Tuan, orang bijaksana yang mendengarkan Purana ini setelah terbakar semua karma baik dan buruknya dapat melintasi samudra kehidupan duniawi. Khususnya di zaman Kali tidak ada yang lebih efektif untuk mencapai pembebasan selain mendengarkan Siwa Purana. Hal ini tidak dapat diragukan lagi. Mendengarkan Siwa Purana dengan memandangkan nama suci Tuhan sama mujurnya. Hal ini seperti pohon kalpavriksa, pohon yang memenuhi segala keinginan. Untuk kepentingan orang-orang yang berpikir jahat di zaman Kali yang telah kehilangan perilaku bijak, Mahadewa telah mempersembahkan nektar berupa Siwa Purana. Seorang yang meminum madu ini akan kekal. Hanya dengan mendengarkan Siwa Purana, seseorang memperoleh keistimewaan tersebut. Bagaimana dengan hasil yang diperoleh dengan menstanakan Siwa di dalam hati kita? Karya ini terdiri dari 24.000 ayat, dibagi menjadi 7 samhita. 3 jenis bakti melalui meditasi, membaca doa, dan pelayanan dijelaskan secara lengkap. Hal ini harus didengar dengan penuh pengabdian. Seseorang yang membacakan ke-7 dari samhita tanpa meninggalkan salah satu dari samhita tersebut dapat disebut jiwan mukta, jiwa yang telah mencapai mukti atau pembebasan. Rumah tempat Siwa Purana dibacakan menjadi tempat suci dan menghancurkan reaksi karma pala si penghuni rumah. Korban suci Aswameda yang banyak pun belum sebanding dengan bagian ke-16 Siwa Purana. Tidak ada orang yang berdosa setelah mendengarkan Siwa Purana dengan pengabdian yang tinggi. Sungai Gangga dan 12 kota suci tidak pernah sama dengan Siwa Purana. Jika seseorang menginginkan yang tertinggi dari tujuan moksa, seseorang harus melafalkan setidaknya 1 bait atau bahkan setengah dari sloka Siwa Purana. Dewa Maheshana sangat senang dengan orang yang tekun mendengarkan Siwa Purana, dan saat kematian tiba, Siwa memberikan tempat duduk di sampingnya sendiri. Siwa Purana adalah objek yang paling mulia yang membebaskan dari segala kesulitan, penyakit dan penderitaan dari makhluk lain. Purana ini selalu memberikan kebahagiaan dan sangat dikasihi oleh Brahma, Wisnu dan Isa. Dengan perasaan yang tergugah rasa bakti, aku menghanturkan sembah sujud pada Siwa Purana ini yang tidak lain adalah Siwa sendiri. Semoga Siwa puas dan menganugerahiku tempat di bawah kaki Padmanya. Umat sedharma yang terkasih, telah kita dengarkan bersama uraian mengenai keutamaan dan keagungan Siwa Purana yang menganugerahkan berbagai jenis kebaikan bagi siapapun yang dengan sungguh-sungguh mempelajari dan mendengarnya. Silakan berdiskusi di kolom komentar, jangan ragu untuk berpunia dengan cara membagikan video ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, 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 Om.